Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanes Nathan Spayung dari jurusan Teknik Pertambangan angkatan 2021, kampus Dalaya kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu teknologi pengolahan air asam tambang yang secara pasif atau passive treatment. Nah, di sini saya akan jelaskan untuk pertama itu yaitu sistem pengolahan air asam secara pasif umumnya mencontoh sistem lahan basah dan proses alami dengan modifikasi yang diarahkan untuk tujuan pengolahan khusus. Nah, penelitian sebelumnya termasuk penelitian lahan basah atau gambut, sphagnum, spi untuk mengolah air asam tambang dijelaskan oleh Weider tahun 1982. Nah, dengan sistem tersebut mampu meningkatkan pH dan dapat menurunkan konsentrasi besi. Umumnya ditanami dengan sphagnum box di Ohio dan Virginia. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Brooks pada tahun 1985. Ia menemukan fenomena yang sama pada rawa yang ditanami dengan tipa. Nah, pada rawa buatan, pada rawa aerobik, sistem rawa ini ditanami dengan tipa dan tanaman rawa lainnya dengan kedalaman kurang dari 30 cm dengan sedimen impermeable yang terdiri dari tanah, lempung, dan main soil. Rawa aerobik cocok dipilih untuk kondisi air yang net alkalin karena sistem ini memberikan aerasi pada air kolam, yaitu dengan adanya zona perakaran dari vegetasi. Salah satu desain awal yang digunakan ialah aliran permukaan lahan basah yang dangkal, di mana ukurannya itu kurang lebih 1 kaki. Nusa Idaman berkata, teknologi pengolahan air asam tambang alternatif yang ditanami cut tiles, pipa, spi, heading, dan lain-lain pada tahun 1994. Substrat untuk lahan basah ini bervariasi tanah alam sampai material organik atau kompos. Nah, di dalam sistem lahan basah aerobik, air asam tambang yang akan diolah akan mengalir melalui sela-sela vegetasi dan bercampur dengan udara. Nah, dengan demikian, ini memungkinkan kita untuk terjadi oksidasi Fe2+ dan membentuk endapan sebagai FeOH. Lahan basah aerobik sering digunakan untuk pengolahan air asam tambang dengan tingkat keasaman yang sedang atau air basah yang mengandung konsentrasi FO yang tinggi. Kriteria desain lahan basah aerobik untuk menghilangkan zat besi atau FO yang telah dipublikasikan ialah 310 mg per hari. Nah, ini dirancang untuk memenuhi standar kepatuhan dan 670 mg per hari apabila standar kepatuhan tidak dipermasalahkan. Haydn pada tahun 1994. Nah, penggunaan lahan basah aerobik untuk menghilangkan Fe umumnya menyebabkan penurunan pH disebabkan karena pembentukan proton oleh hidrolisis. Nah, rawa anaerobik aliran horizontal. Modifikasi desain lahan basah aerobik ialah untuk meningkatkan pH air dan meningkatkan pengendapan lubang. Hal ini termasuk penambahan unggun atau tumpukan batu kapur di bawah substrat organik. Haydn pada tahun 1994. Nah, dengan cara ini akan mendorong pembentukan alkalinitas bikarbonat karena penguraian senyawa organik oleh mikroba anaerobik. Selanjutnya, bikarbonat yang terbentuk akan menetralkan keasaman AMD dan meningkatkan pH serta meningkatkan pengendapan logam yang larut di dalam asam seperti besi. Nah, salah satu metode yang digunakan untuk memperkecil atau mengurangi ukuran lahan basah untuk pengolahan air asam tambang ialah dengan melakukan pengolahan awal atau biasa disebut dengan pre-treatment menggunakan saluran kapur anoksik atau biasa disebut ALD. Nah, ALD inilah parit diisi dengan batu kapur atau limestone yang dapat dengan cepat menghasilkan alkalinitas bikarbonat akibat pelarutan batu kapur. Air asam yang mengalir melalui parit melarutkan batu kapur dan melepaskan bikarbonat alkalinitas. Saluran anoksik batu kapur mengandung batu kapur terlarut dengan kondisi anoksik yang mampu memproduksi bikarbonat
ALD merubah air asam tambang atau AMD menjadi air dengan pH keasaman ya 6-7,5 melalui penambahan alkalinitas bikarbonat atau biasa disebut bikarbonat alkalinity. Nah, saluran batu kapur anoksik atau ALD dilapisi dengan lumpur pada bagian atasnya. Untuk apa? Itu untuk menghindari kontak AMD dengan udara bebas. Sistem ini biasanya digunakan untuk pengolahan awal pada pengolahan air asam tambang atau AMD. Nah, karena dinilai cukup efektif dalam menurunkan beban kandungan logam atau metal loading dan meningkatkan alkalinitas. Namun demikian, ALD tidak dapat mengolah semua masukan AMD. Efluen yang keluar dari sistem ini harus ditampung dalam kolam pengendapan untuk usaha endapan site. Teknologi pengolahan air asam tambang, batu bara alternatif, menetralisasi dan mengendapkan oksida logam. Konsentrasi Al atau Fe30S yang cukup signifikan dapat menyebabkan penyumbatan di dalam sistem ALD. Nah, air limpasan ditampung di dalam kolam pengendap. Untuk apa? Hal ini untuk memungkinkan netralisasi asam, penyesuaian pH, dan pengendapan logam. Squessen dan lain-lain pada tahun 2000 menyatakan bahwa ALD telah berhasil digunakan untuk pengolahan AMD dengan konsentrasi oksigen terlarut hingga 2 mg dan konsentrasi air sampai dengan 25 mg. Apabila kurang dari 10% dari total besi berada dalam bentuk Fe30+. Nah, jika konsentrasi air di dalam air lebih besar dari 1 mg dan pH air di ALD mencapai pH 4,5 atau lebih, air akan mengendap sebagai iOH3. Nah, selanjutnya sistem aliran vertikal flow system. Sistem aliran vertikal atau vertical flow system sering juga disebut dengan sistem produksi alkalinitas berlanjut atau biasa disebut Successive Alkalinity Producing System atau SAPS. Kepler and McCleary pada tahun 1994 menyebut sistem ini merupakan kombinasi antara rawa anaerobik dan ALD yang bertujuan untuk saling menutupi kekurangan yang ada pada kedua sistem tersebut. Prinsip dasar sistem aliran vertikal sama dengan anaerobic wetland. Akan tetapi, terdapat suatu perbedaan di mana penambahan saluran pada lapisan batu kapur agar AMD mengalami kontak langsung dengan material organik dan batu kapur. Arah aliran AMD menuju ke bawah secara meresap di dalam kolam yang terdiri dari material organik, serta arah aliran AMD ini dia melewati atau melalui lapisan batu kapur. Selanjutnya, salah satu contoh ALD yang dikembangkan oleh Tennessee Division of Water Pollution Control atau TDWPC, Turner dan Michael pada tahun 1990 menyebutkan terdapat dua hal penting pada aliran, yakni yang pertama ialah adanya aktivitas bakteri aerobik pada lapisan organik yang menangkap oksigen terlarut untuk mendegradasi kandungan organik terhadap apa? Terhadap lapisan tersebut, dan aktivitas bakteri pereduksi sulfat pada zona aerobik di lapisan organik yang menciptakan kondisi alkali. Nah, pada lapisan organik mampu menurunkan konsentrasi oksigen terlarut hingga lebih atau kurang dari 1 mg. Nah, pada lapisan batu kapur, CaCO3 akan larut oleh asam membentuk alkalinitas bikarbonat. Nah, untuk menghindari penyumbatan pada lapisan batu kapur, digunakan katup pengatur pembuangan
Nah, selanjutnya pemilihan sistem pengolahan air asam tambang secara pasif itu ditentukan berdasarkan pertimbangan kualitas air serta juga kuantitas air yang akan diolah. Nah, karakteristik lokasi serta jumlah atau debit air yang akan diolah. Selanjutnya, untuk pengolahan air tambang yang bersifat basah atau biasa disebut dengan net alkalin dengan konsentrasi besi yang tinggi, tidak memerlukan penambahan alkalinitas. Nah, pada pengolahan air asam tambang ini yang bersifat basah tersebut, itu ada beberapa hal yang diperhatikan atau diperlukan. Nah, pada kondisi ini, hal-hal tersebut ialah pengolahan harus berjalan dengan baik. Maksudnya itu ialah kondisi lingkungan, oksidasi, dan waktu tinggal yang cukup untuk mengendapkan oksida logam yang terjadi. Nah, hal ini dapat dilakukan hanya cukup untuk mengendapkan oksidasi logam yang terjadi. Pada hal ini dapat dilakukan dengan membuat kolam pengendap, dan jika diperlukan dapat dilanjutkan dengan lahan basah aerobik atau biasa disebut aerobik wetland. Nah, pengolahan dilakukan dengan beberapa cara. Itu berdasarkan atau bergantung juga pada kualitas air yang akan diolah. Jika kualitas air yang akan diolah sesuai dengan sistem saluran batu kapur, anosik atau ALD, maka pemilihan sistem ALD dapat dilakukan sebagai metode pengolahan pendahuluan. Sebuah kolam pengendap atau suatu kolam pengendap atau lahan basah aerobik mungkin diperlukan sebagai pengolahan akhir. Nah, hal ini dilakukan untuk proses oksidasi serta mengendapkan oksida logam yang terjadi. Air asam yang tidak sesuai dengan ALD dapat diolah dengan menggunakan sistem lahan basah anaerobik. Nah, selanjutnya untuk merancang sistem air asam tambang secara pasif itu dilakukan cross-check atau dilakukan rencana terlebih dahulu. Oleh karena itu, sistem lahan basah juga atau lahan basah anaerobik atau sistem aliran vertikal memerlukan lahan yang luas. Nah, maka sistem tersebut umumnya digunakan untuk mengolah air asam dengan suatu debit atau ukuran air yang kecil. Sedangkan untuk air asam dengan debit aliran besar itu umumnya dilakukan pengolahan secara aktif, berbeda dengan yang saya jelaskan sekarang, yaitu pasif. Nah, air asam dengan debit aliran besar itu kan dilakukan dengan pengolahan secara aktif. Nah, itu menggunakan bahan kimia. Nah, untuk sistem pengolahan pasif itu sendiri yang menerima air dengan tingkat keasaman air itu di atas pH 4. Nah, umumnya sebelum masuk ke sistem lahan basah anaerobik atau sistem aliran vertikal dialirkan ke kolam pengendap terlebih dahulu. Untuk apa? Hal ini bertujuan untuk menghilangkan logam besi. Nah, selanjutnya pengolahan pasif berdasarkan kualitas. Nah, untuk mengolah air yang kecil tadi, itu kita harus melihat kualitas air itu sendiri. Dengan apa? Dengan memperhatikan kriteria pada air tersebut dan kita menyusun perencanaan untuk pengolahan. Dengan memasukkan kriteria perencanaan tersebut itu dijelaskan oleh Nusa Idaman Said. Nah, dia memperkirakan volume atau luas lahan yang diperlukan
untuk mengolah air asam tambang sesuai dengan kapasitas yang diperlukan. Nah, mungkin sebelum saya mengakhiri, saya akan menjelaskan untuk pengolahan air tambang yang pasif ini. Kesimpulannya ialah pengolahan air asam tambang secara pasif itu umumnya dilakukan pada skala yang kecil atau relatif skala kecil, karena perbedaannya ialah dengan pengolahan secara aktif itu debit airnya besar, dan pada pengolahan pasif ini dia umumnya atau biasanya itu tingkat keasaman pada air itu di atas pH 4. Nah, baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberi saran atau ingin memberi kritik, bisa dicantumkan pada bawah video saya atau di komentar. Sekian dari saya, Yohanes Neton Spayung, menjelaskan tentang pengolahan air asam tambang dengan teknologi secara pasif. Kurang lebih salah kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.